Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Wawan ingin membahas sakit gigi yang diakibatkan karena gigi berlubang, gusi bengkak, bisa menjalar ke saraf mata. Apakah itu benar atau tidak? Ya, sangat menarik sekali karena kasus hari ini ada pasien yang seperti itu. Oke, kita simak langsung ya. Seperti biasa, yang baru datang saya sapa, halo. Saya Dr. Gigi Wawan. Selamat datang di channel ini. Silahkan subscribe untuk mendapatkan video informasi terbaru lainnya. Dan yang sudah lama, silahkan siapkan pertanyaan di kolom komentar. Karena topik ini sangat menarik sekali. Pastinya banyak pertanyaan dari kalian semua mengenai masalah gigi dan mulut yang berkaitan dengan saraf mata. Oke, nggak berlama-lama lagi, saya menunggu kalian dulu untuk subscribe sekarang. Oke, kita mulai saja ke pembahasannya. Hari ini saya akan mengangkat topik gigi sakit karena gigi berlubang, gusi bengkak yang bisa mempengaruhi menjalar sampai ke saraf mata. Nah, kasus hari ini ada pasien yang curhat atau berkonsultasi di ruangan praktek saya, yaitu dia sering mengalami sakit kepala. Dia menanyakan kenapa sakit kepala ini terus berlanjut di diri saya. Pasien ini usianya sekitar 48 tahun ya. Nah, terus dia nanyakan itu tadi, sakit kepala, kadang matanya endut-endutan, dan pernah setelah dia ingat-ingat, kok matanya juga kadang ngebayang atau memang dia tuh endut-endutan di daerah sini nih, di daerah kelopak mata. Nah, terus saya terus menggali informasi dari pasien tersebut untuk mendapatkan kesimpulan diagnosa. Saya harus mendengarkan cerita pasien. Nah, pasien mengeluh bahwa gigi atasnya itu banyak yang otek. Otek itu goyang ya. Goyang itu bisa karena rapuh, bisa karena patah, dan bisa karena karies. Nah, gusi bengkak juga bisa menyebabkan kegoyahan gigi. Nah, kegoyahan gigi itu terus berlanjut sampai akhirnya ketahuan sakit kepalanya gara-gara gigi yang goyah atau otek tersebut. Nah, akhirnya sebelum periksa ke saya atau ke dokter gigi, pasien tersebut itu memeriksakan ke dokter spesialis mata. Nah, di situ dokter spesialis mata menegakkan diagnosa bahwasannya dirinya atau pasien tersebut terkena serangan glaukoma akut. Glaukoma akut ya. Jadi ini salah satu penyakit mata. Berlanjut setelah itu, keesokan harinya gigi yang otek itu ada yang rontok. Sampai akhirnya semua gigi pun habis karena didiamkan saja seperti itu. Jadi susah makan, bicara pun tidak akan jelas. Oke, digaris bawahin ini ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dulu apa masalah dari penyakit gigi ini. Setelah itu, saya akan menjelaskan runtutan awal dari proses terjadinya gigi berlubang sampai mempengaruhi sakit yang diderita pasien tersebut. Ya. Nah, yang saya analisa dari pasien ini adalah giginya rontok. Kalau notabene gigi itu sehat, tidak ada karies, itu tidak akan mengalami kerontokan atau rapuhnya gigi. Kalau memang ada giginya yang rontok, berarti itu udah fix dulunya atau historinya terdapat adanya karies. Sering masyarakat luas atau masyarakat awam bahwasannya ke dokter gigi itu masih
menjadi suatu hal yang dikesampingkan, tidak diprioritaskan. Mungkin ada salah satu dari penonton, dari subscriber saya ini yang sedang menonton video ini, itu bahwasanya gigi yang berlubang diacuhkan saja. Nah, umur kan terus berjalan. Yang pasien ini keluhkan, saya tanyakan, gigi berlubangnya itu sudah tahunan. Ya, tidak berpuluh tahun sih, paling sekitar 6 tahun yang lalu. Awalnya gigi bawah, selanjutnya gigi atas. Nah, pada saat itu pasien terus mengkonsumsi makanan kesukaannya. Tapi rasa sakit gigi berlubangnya itu diacuhkan saja. Karena pada saat awal mula sakit, pasien itu minum obat sembuh dan dianggapnya selesai. Tidak akan kambuh lagi karena minum obat biasa. Minum obatnya memang dari apotek. Nah, obat apotek itu saya gali terus, ternyata obatnya hanya asamafenamat yang notabene analgetik atau pereda rasa sakit. Akhirnya, setelah dianggap sembuh, ya pasien biasa saja. Biasa saja makan biasalah setiap harinya. Nah, saya gali lagi, ternyata pasien punya beberapa hobi, kesukaan makanan, yaitu makan terlalu manis dan suka ngemil. Suka ngemil, tapi pada saat malam hari. Nah, pada saat melakukan itu semua, itu sebenarnya bagus ya, karena ngemil atau makan makanan apapun yang bergizi, ya pastinya ini ngemil yang bergizi dong ya. Nah, itu bagus, tapi efeknya setelah ngemil atau setelah makan malam tidak langsung dibersihkan, itu jadi trigger utama untuk giginya rontok dan rapuh. Karena pada dasarnya perjalanan dari proses karies atau proses gigi berlubang itu dari awal, dari enamel, dentin sampai ke pulpa. Yang sering saya sebutkan, yang sering saya jelaskan, dari enamel itu nempel awalnya kecil, itu tidak ada keluhan. Terus langsung ke dalam itu ada keluhan linu, tapi hilang sendiri. Terus linu itu mungkin minum obat dianggap sembuh, linu gigi itu terus sampai sakit dan nggak bisa tidur atau sakit sampai bernanah. Perjalanan itu adalah perjalanan karies dari awal sampai akhir, sampai gigi itu bermasalah. Nah, itu didiamkan saja. Sering masalah-masalahnya yang terjadi adalah kasus pada gigi berlubang, kalau sudah mulai sakit minum obat dan itu didiamkan saja, dianggapnya sembuh. Justru masyarakat sekarang lebih pintar-pintar mungkin mencari obat untuk merontokkan gigi. Sekali lagi, tujuan akhir untuk menyembuhkan gigi berlubang bukan hanya merontokkan atau dirontokkan gigi tersebut, itu bukan. Kalau misalkan proses merontokkan gigi dengan obat apapun itu, saya kurang tahu ya ada atau tidak. Setahu saya itu tidak ada untuk obat merontokkan gigi, kecuali mungkin ada yang sering saya dengar pasien sebutkan itu dengan getah jarak atau apa, itu sebenarnya ya jelas merontokkan tapi tidak tahu efek ke depannya. Merontokkan itu hanya mahkotanya aja, tapi sisa akarnya itu masih ada di dalam. Sisa akar bisa lepas sendiri kalau misalkan kalian yang sedang menonton video ini itu di usia 50 sampai 60 tahun, bahkan sampai 60 tahun ke atas. Karena gusinya itu sudah mulai kurang perlekatannya karena bertambahnya umur, lalu akar itu lepas. Sedangkan kalau misalkan obat perontok atau seperti getah jarak apapun itu hanya merontokkan mahkotanya saja. Nah, sisa akarnya masih di dalam. Sumber masalahnya adalah justru sisa akar. Kalau misalkan niat untuk merontokkan gigi atau melepas gigi itu karena gemes, sakit gigi terus, jadi dicabut aja, berarti harus ke dokter gigi saja. Simple, ke dokter gigi, minta dicabut giginya. Kalau misalkan gigi tersebut masih bisa dipertahankan menurut dokter gigi, tapi menurut kalian inginnya dicabut, bilang saja sama dokternya, saya inginnya dicabut. Nah, itu nanti dibuatkan informed consent. Dokter gigi pun akan mengikuti kalau misalkan sudah menandatangani informed consent. Tapi
terkadang yang sudah menandatangani inform consent tersebut itu di luar dari runtutan treatment apa dengan tidak sesuainya kasus indikasi yang dikeluhkan. Misalkan indikasinya harus ditambal tapi pengennya dicabut. Itu kan nanti jadi ompong dan akan jadi masalah baru. Nah, itu tapi nggak masalah seperti itu. Cuman titik akhirnya atau hasil akhirnya kesimpulannya pada gigi yang berlubang itu bukan untuk dirontokkan giginya. Tapi bisa ditambal perawatan apapun itu seperti pulp capping, perawatan saluran akar, atau perawatan-perawatan yang lainnya. Gigi goyang mungkin ada karang giginya, dan itu pun dibersihkan. Nah, pada kasus ini, di saat pasien itu mengemil, tapi lupa untuk sikat gigi. Nah, makanya yang sering saya sarankan sekarang, sikat gigi itu 30 menit setelah makan apapun itu, dan sebelum tidur itu wajib sikat gigi. Kenapa? Karena banyaknya keluhan-keluhan yang ada saat ini. Pasien menyikat gigi 2 kali sehari itu kurang. Apalagi zaman-zaman sekarang ya sudah banyak makanan siap saji. Seperti ya kayak misalkan chicken ya. Chicken tuh ayam yang siap saji gitu ya, yang sering dimakan atau menjadi favorit kita semua. Nah, itu justru makan makanan yang siap saji banyak mengandung bahan-bahan yang bisa dapat lebih membuat gigi kita jadi bermasalah seperti itu. Nah, pasien tersebut tidak sikat gigi, lama-lama didiamkan, lama-lama gigi itu sakit minum obat, dianggapnya sembuh, ya sudah aja. Nah, tapi di saat kondisi itu, kuman tersebut makin menjalar ke akar gigi, jadinya sakit. Terutama kalau misalkan dengan keluhan gigi berlubang, gusi bengkak, gigi sakit karena gusi berlubang, gigi sakit karena gusi bengkak, gigi sakit karena gigi berlubang, gigi sakit karena gusinya bengkak sampai menjalar ke mata, itu terutama gigi bagian atas. Gigi bagian atas dari mulai taring atas, geraham kecil pertama, geraham kecil kedua, geraham besar pertama. Itu biasanya bisa menjalar ke bagian orbita dari mata. Kalau terjadi seperti itu, infeksi pada gigi itu sakit, nah bisa jadi pembengkakannya sampai ke mata. Ciri khas, kalau misalkan ada tanda-tanda yang akan mengakibatkan bengkaknya mata, itu nanti saya bocorkan di sini. Saya kasih tahu di sini, saya jelasin ini dulu ya. Nah, setelah itu pasiennya tidak pernah ke dokter gigi, tidak pernah konsultasi ke dokter gigi. Justru di sini nih dilihat, baru lihat channel ini, nah, oke banget, lalu dia ke klinik gigi. Alhamdulillah channel YouTube saya ini bisa membuat masyarakat luas bersemangat untuk memperhatikan kesehatan gigi yang lebih spesifik. Jadi lebih berani, alhamdulillah. Nah, dari situ periksa ke dokter mata, ternyata udah ada glaukoma akut. Ya. Nah, setelah itu pasien tersebut cerita ke saya, datang ke saya. Nah, saya lihat memang giginya banyak sisa akar bagian atas. Nah, sisa akar bagian atas itu bisa menyebabkan sakit, bengkak, bahkan sering berdarah, otek lagi. Nah, kalau misalkan otek atau goyang, itu menandakan adanya infeksi. Jangankan diam saja, diam giginya otek. Kadang pada saat tiba-tiba tersentuh lidah ya, bukan pada saat makan atau maksud saya pada saat bicara tersentuh lidah, itu pasti sakit banget karena otek. Otek itu berarti giginya antara pecah mahkotanya karena rapuh, dan bisa jadi dia tuh karena kegoyahan tersebut masih menempel kuat, tapi ada nanahnya, jadinya goyah. Nah, jadi kesenggol apapun pasti sakit.
Di sini ditambah lagi buat makan pun susah, tadi saya jelaskan, dan buat bicara pun susah tidak jelas. Susah tidak jelas itu karena rata-rata otek. Nah, kondisi yang saya lihat adalah gigi atasnya itu sudah sisa akar semua. Antara gigi geraham besar, geraham kecil kedua, dan geraham kecil pertama. Itu sisa akar semua. Pastinya kalau gigi ompong atau tinggal sisa akar, itu akan mempengaruhi fungsi bicara. Akan kurang jelas, kurang fasih. Misalkan R jadinya L, R, S, T, T, S jadinya T, T gitu. Jadi susah, kurang jelas. Nah, maka dibutuhkannya untuk pemasangan gigi palsu. Tapi itu nanti dulu, saya jelasin ini dulu kenapa dia bicaranya jadi kurang jelas. Karena giginya sudah keropos semua. Sudah keropos semua, berarti bisa dibilang gigi tersebut ya tidak ada mahkotanya, jadi mempengaruhi dari fungsi bicaranya jadi kurang jelas. Nah, gigi itu berlanjut dok rontok terus, awalnya rontok dari satu gigi ke gigi yang lain. Apakah itu bermasalah untuk menular antara gigi satu gigi yang lain? Bukan, sebenarnya bukan menular. Karies itu tidak menular. Justru kalau misalkan karies terjadi satu gigi itu ditambal, itu bahkan tidak menjalar pada gigi tersebut ya, bukan gigi yang lainnya. Kalau misalkan gigi yang lainnya, buktinya gigi saya yang nempel itu dua-duanya kena karies. Nah, karena sisa makanan yang menempel di celah gigi tersebut, jadinya karies kanan kiri. Kalau misalkan sisa makanan sering nempel di celah gigi, itu masalahnya akan terjadi di dua gigi yang karies. Sudah paham ya? Jadi karies itu tidak menular. Namun kalau misalkan rentetan gigi itu atau sederet gigi yang terjadi karies itu berurutan, berarti sisa makanannya sering di celah-celah gigi itu pada saat masih adanya mahkota gigi. Bisa dipahamin sampai sini ya? Nah, sisa makan itu bisa menjadikan gigi itu karies. Nah, yang dianggapnya karies itu menular. Tapi ternyata tidak. Oke. Nah, terus treatmentnya untuk yang saya sarankan untuk pasien tersebut adalah diperiksa dulu keadaan umumnya, dari mulai tensi, dari mulai gula darah, sampai dengan masalah kesehatan umum lainnya. Karena untuk apa? Untuk dilakukannya pencabutan harus normal tensi darahnya, harus normal gula darahnya. Yang saya perhatikan adalah umurnya itu sudah hampir 50 tahun. Yaitu 48 tahun. Yang saya khawatirkan ada nilai-nilai yang tinggi, nilai gula darah atau nilai tensi yang tinggi. Seperti itu. Nah, setelah itu udah normal semua, itu baru dicabutin satu persatu. Nah, kalau belum normal, berarti saya butuh untuk perawatan rawat bersama dengan dokter penyakit spesialis internis atau spesialis penyakit dalam. Untuk memperhatikan gula darahnya dan tensi darahnya diturunkan dulu, baru bisa dicabutin satu persatu. Setelah dicabutin, gigi-gigi yang sudah sumber infeksi tersebut, yaitu sisa akar, nah, lalu setelah sembuh, saya tunggu sampai gusi-gusi tersebut setelah pencabutan itu sembuh, lalu dipasangkan gigi palsu. Saya memperhatikan atau memprioritaskan untuk pencabutan gigi atas dulu. Ya, gigi atas itu bisa mempengaruhi ke lubang sinus sampai ke mata bagian orbita. Di sini karena akarnya ya atas-atas. Ini geraham atas 1, akar 3, geraham kecil 1, akar 2, kecil 2 juga akarnya 2. Dekat sekali dengan mata. Jadi pembengkakannya ke sini. Ada pertanyaan, nah itu berkaitan dok dengan mata. Nanti kalau misalkan dicabut, nanti berkaitan nggak dengan mata? Nah ini dia. Kalau misalkan infeksi pada gigi bagian atas, itu penyebarnya ke mata. Tapi kalau untuk treatment pencabutan bagian atas, gigi bagian atas, itu tidak akan berpengaruh dengan mata asal pemeriksaan yang tadi yang saya bilang, gula darahnya normal, tensinya normal, terus pasien selalu cerita apa adanya tentang perawatan-perawatan sebelumnya terbuka. Itu tidak ada masalah karena beda percabangan saraf untuk pencabutannya. Kalau saraf penjalarannya bisa ke mata, kalau saraf pencabutannya itu tidak mempengaruhi ke mata.
Paham ya sampai sini? Jadi untuk pencabutan gigi atas itu aman selagi dipantau oleh dokter gigi yang melakukannya. Nah, sekarang bisa lebih mengerti karena kalian ada di channel ini. Oke. Nah, setelah itu, kalau misalkan sudah diperiksa semua, sudah dicabutin semua, ada beberapa gigi, lalu perawatan apa yang dibutuhkan ke depannya sebelum pemasangan dari gigi palsu? Nah, perhatikan untuk karang gigi. Karang gigi atau penyakit periodontitis, periodontal, tulang rahangnya itu bisa infeksi. Nah, treatmentnya kalau misalkan ada karang gigi, berarti itu dibersihkan karang giginya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Sekarang mudah dipahamin, bukan? Skala penjelasan-penjelasan dari saya. Nah, kalau misalkan masih ada pertanyaan tentang ini, bahkan pasien saya yang datang mungkin subscribe menjadi salah satu subscriber saya di sini, menonton video ini, silahkan isi di kolom komentar apabila kurang jelas apa yang saya jelaskan hari ini. Seperti itu ya. Yang lain juga boleh silahkan tanya di kolom komentar. Nah, setelah ini saya jelaskan dari awal sampai akhir masalah gigi berlubang, gusi bengkak yang sudah sakit bisa menjalar ke mata. Jangan di skip, ya kita lanjut ke penjelasannya. Sakit gigi diakibatkan karena gigi berlubang, gusi bengkak atau radang dari gusi periodontitis bisa mempengaruhi ke saraf mata. Jadi di sini dijelaskan, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam American Glaucoma Society tahun 2016 annual meeting, penyakit gusi dan gigi yang tanggal memiliki kaitan erat dengan resiko glaukoma. Udah jelas nih akan berkaitan. Penyakit periodontal itu dari penyakit periodontitis ya, atau dari radang gusi yang disebabkan bisa jadi karena karang gigi atau gigi berlubang yang sudah infeksi sampai ke saraf gigi, ke bagian akar gigi sehingga menembus ke tulang periodontal. Ya, sekarang jelas. Adalah penyakit radang yang mempengaruhi struktur lunak dan keras yang menopang gigi. Ya jelas, kalau misalkan tulang gigi itu yang sehat itu akan menopang gigi kuat seperti gigi kita ya, nih kuat ya, seperti itu. Terus, kalau misalkan bermasalah, berarti lapisan tulang periodontal tersebut sudah mengalami infeksi. Biasanya dengan adanya gigi berlubang berarti itu kurang lebih fix adanya nanah atau infeksi dari tulang periodontal. Glaukoma dapat memicu kehilangan penglihatan. Glaukoma ini penyakit mata ya, dapat memicu kehilangan penglihatan. Bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Jadi inilah pengaruhnya dari gigi berlubang, gusi bengkak itu ya, bisa mempengaruhi ke saraf mata. Kesehatan mulut memiliki koneksi dengan saraf mata. Seperti yang disinggung di atas, nah, orang-orang yang mengalami masalah gigi biasanya juga mempunyai resiko mengalami glaukoma. Jadi kalau misalkan nggak mau adanya penyakit glaukoma, kesehatan gigi terutama yang bagian rahang atas itu diperhatikan. Ada yang lubang ditambal, ada karang giginya dibersihkan. Nah, pastinya rahang bawah juga ya. Terus beberapa faktor juga dapat menjadi pemicu seperti diabetes dan hipertensi. Nah, tepat sekali kan. Yang tadi saya sebutin, bahwasannya diabetes itu berarti penyakit gula darah dan hipertensi itu untuk tekanan dari tensi darahnya. Terus penelitian ini juga menemukan bahwa bakteri Streptococcus lebih sering ditemukan di dalam mulut pasien glaukoma daripada orang dengan mata yang sehat. Berarti kalau misalkan penyakit glaukoma
itu dilihat nih, misalkan gini nih, gampangannya. Jadi kalau misalkan dokter spesialis penyakit mata melihat nih ada tanda-tanda indikasi ke glaukoma gitu kan. Berarti udah fix itu gigi-giginya ada yang berlubang seperti itu yang dimaksudkan di jurnal ini ya. Daripada orang yang matanya sehat, kalau misalkan yang matanya sehat itu berarti alhamdulillah gigi-giginya pun sehat. Paling enggak ada karang giginya di beberapa bagian saja, biasanya di celah-celah gigi. Menyadari dengan adanya hubungan timbal balik antara kesehatan gigi terhadap saraf mata, ada baiknya kalian memperhatikan tanda-tanda gejala infeksi gigi yang bisa memburuk. Nah, tanda-tandanya, jadi tanda-tandanya kalau misalkan, saya nih akan mengalami gejala penyakit mata nih gara-gara gigi nih, disimak. Sakit gigi yang mengganggu, biasanya sakit giginya cenut-cenut dan sampai minum obat ya, sampai minum obat. Kalau misalkan sakit gigi, hilang sendiri tanpa minum obat ya, itu juga diperhatikan bisa langsung ditambal. Kalau sakit gigi yang mengganggu, itu berarti minum obat pun kadang nggak reda-reda, berarti itu udah tanda-tandanya ke sana. Terus tiba-tiba terjadi kepekaan ekstrim terhadap panas dan dingin, gitu. Nah, biasanya kalau misalkan tanda itu adanya lapisan gigi yang terbuka karena sikat gigi atau abrasi. Nah, tanda ini yang saya sebutkan di video sebelumnya, itu tidak mengalami gigi yang menghitam, tapi mengalami gigi yang cekung. Gigi yang cekung itu namanya abrasi gigi disebabkan karena sikat gigi yang terlalu keras. Nah, itu jangan keras-keras. Kalau sikat gigi, pastinya nanti digunakan bulu sikat yang lembut. Sensitivitas pada saat mengunyah dan menggigit. Nah, tanda ini hati-hati. Kalau misalkan udah sakit mengunyah atau menggigit, dilihat tidak ada karies atau tidak ada berlubang, segerakan ke dokter gigi. Itu bisa jadi adanya hidden karies atau memang dari gigi bungsu yang mendorong. Ya, gigi bungsu yang paling belakang. Nah, itu menggigit sakit berarti itu indikasinya ada masalah di radang gusi. Terus kalau misalkan sudah ada pembengkakan di wajah, berarti ditekan, nyeri tekan tuh agak sakit ya. Nah, itu hati-hati itu. Nah, itu langsung ke dokter gigi saja. Terus ada nanah pada gusi. Nah, ini kalau misalnya nanah pada gusi ini udah pasti ya. Pasti menyebabkan giginya goyah, pasti menyebabkan infeksi, pasti menyebabkan penyebaran penyakitnya bisa nyampe ke mata. Pembengkakan kelenjar getah bening di bawah rahang. Nah, sini. Kalau misalkan udah ada pembengkakan, berarti ini hati-hati. Tanda-tandanya bisa dari gigi bawah kalau yang ini ya. Kalau misalkan gigi atas, itu memang dari bagian nih, hidung. Kalau misalkan dipencet sakit, terus pipi bagian sini pencet sakit, terus bisa dari mata ke sini jadi sakit ya. Nah, itu berarti untuk rahang atas. Kalau yang getah bening tadi bisa jadi dari rahang bawah gigi berlubangnya. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kondisi ini sudah sangat mengganggu dan memberikan resiko komplikasi yang signifikan? Jadi ketika rasa sakit menjalar ke tulang rahang dan telinga, itu berarti sudah ada masalah ya. Terus kalian itu mengalami demam. Demam itu karena infeksi ya. Hati-hati, demam itu karena infeksi. Langsung mikir, kalau saya nggak enak badan terus panas dingin, berarti itu ada infeksi yang masuk. Nah, mempertahankan tubuh alami terhadap infeksi suhu tubuh yang terlalu tinggi adalah lingkungan yang tidak bersahabat, itu bisa bagi banyak bakteri yang menyebabkan infeksi. Nah, terutama bakteri dari gigi berlubang itu. Nah, bakteri gigi berlubang dengan bakteri yang bisa menyebabkan pembengkakannya mata, itu namanya bakterinya Streptococcus mutan. Nah, Streptococcus mutan itu sama ada di gigi berlubang dan bisa terjadi di kasus mata yang bengkak. Seperti itu. Jadi, bakterinya sama, makanya berpengaruh. Ketika sakit gigi sampai mengganggu kepernapasan, pernah nggak yang seperti ini? Nah, ada beberapa pasien yang mengalami seperti ini, sakit gigi sampai sesak. Terus mengalami dehidrasi yang ditandai dengan sedikitnya air seni dan sensasi sakit. Jadi kalau misalkan dehidrasi itu tanda gejalanya adalah jadi pipisnya itu sedikit ya. Pipisnya itu sedikit tidak banyak. Nah, itu udah tanda-tanda dehidrasi. Mukanya pucat, nah itu dehidrasi. Itu hati-hati untuk keadaan itu ya. Nah, untuk tanda-tanda seperti ini saya sarankan untuk kalian meminum air putih yang banyak supaya tidak dehidrasi. Kalau misalkan dehidrasinya sudah meningkat, jangan ragu, bawa aja langsung ke IGD ya. Nanti akan diinfus dengan cairan khusus untuk cairan tubuh kita. Nah, kamu juga sangat mungkin mengalami sakit perut, bahkan diare dan muntah. Ini sih tanda gejala dari dehidrasi. Jadi intinya dari gigi tersebut bisa menjalar ke yang lainnya. Menjaga kesehatan gigi bisa dimulai dari yang sederhana nih guys. Seperti sikat
selama 2 menit setelah makan dan sebelum tidur. Nah, ini dia, di sini juga tercatat kayak gitu. Terus mengadakan kunjungan ke dokter gigi secara rutin. Minimal kalau misalkan nggak ada masalah, ya ke dokter gigi aja. Tanya apa untuk konsultasi apapun itu. Nah, jangan takut biaya. Kalau misalkan konsultasi paling beberapa rupiah saja. Mohon maaf, saya tidak menyepelekan. Daripada tidak konsultasi sama sekali, sudah aja lah, gampang, saya nggak ada masalah gigi. Itu uang segitu pun ya akan terbayar gitu kalau misalkan kita tahu lebih awal, ya, seperti itu. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju dong, ya. Terus untuk menjaga kesehatan mata, kamu bisa memulainya dengan melakukan rekomendasi berikut. Misalkan memakai pelindung mata, ya, kacamata. Terus mengetahui riwayat kesehatan keluarga. Kita cari tahu dulu tuh. Jadi runtutannya ada bermasalah nggak, mungkin dari orang tua, dari apa penyakit mata sebelumnya. Nah, kita harus tahu itu. Dan ada baiknya bila kamu memiliki kondisi penyakit tertentu, bicarakan ke dokter. Makanya yang saya bilang tadi, harus sering konsultasi ke dokter. Nah, untuk beberapa orang, masalah mata, tanda pertama yang kalau mereka memiliki masalah sistem kekebalan tubuh yang menurun, beberapa masalah umum pada mata, itu meliputi uveitis atau radang uvea, episkleritis, radang lapisan luar putih mata, skleritis, radang putih mata, keratopati, kelainan kornea, umumnya hanya memiliki penyakit kon saja, ya. Mata kering, ini adalah masalah sekunder yang dapat terjadi akibat kekurangan vitamin A. Jadi vitamin juga kalian perhatikan, ya, untuk vitamin mata. Sejatinya gigi terhubung dengan organ-organ lain di dalam tubuh. Nah, ini tepat dengan pembahasan dari video sebelumnya. Pembahasan tentang kondisi gigi yang buruk bisa mempengaruhi ke jantung. Nah, ini juga dinyatakan kondisi gigi yang buruk akan mempengaruhi ke mata. Gigi yang terhubung pada organ-organ lain dalam tubuh meliputi saraf yang membantu penerimaan sensori dan proprioception. Nah, secara khusus gigi memiliki korelasi dengan bagian otak. Gigi juga dikaitkan dengan perubahan fungsi emosi, fisik, dan dampak kognitif. Menurut Journal of Oral Medicine, kehilangan gigi dapat meningkatkan atau mengurangi materi abu-abu pada di otak yang mengontrol berbagai aspek fungsi otak. Jadi, kalau misalkan kehilangan gigi, syukur-syukur giginya sudah pada dicabutin, segera pasangkan gigi palsu. Kalau misalkan giginya itu rapuh sehingga masih ada sisa akarnya, itu dianggapnya kehilangan gigi karena dapat mengurangi fungsi bicara, jadinya nggak jelas, ya. Kalau misalkan ompong masih ada sisa akar, kan suara itu nggak kesaring di gigi lah, gitu kan gambarannya. Nah, di situ pun akan ngerasa konotasi pelafalan dari kita berbicara seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sisa akar, ya memang dicabutin dulu, nanti dipasangin gigi palsu seperti itu. Oke, kesimpulannya adalah kalau misalkan kita ada beberapa masalah gigi, khususnya untuk rahang atas, itu segerakan diperiksakan, terutama gigi berlubang, gusi berdarah, dan nyeri tekan bagian pipi, bagian mata, hidung, dan sekitar pelipis. Nah, itu, ya. Kalau misalkan yakin tidak ada lubang, pastinya tetap ke dokter gigi karena akan terus diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apa sih masalahnya, bisa sakit bagian rahang atas tersebut. Nah, terus kalau misalkan udah pernah minum obat lalu sembuh, itu bukan suatu titik aman, ya, bukan suatu titik aman. Bisa jadi titik aman itu adalah setelah kalian sembuh, giginya minum obat ke dokter gigi dan di treatment, itu baru titik aman. Nah, selanjutnya jangan tunda-tunda kalau misalkan ada masalah yang seperti ini. Kalau ada yang masalah seperti ini, jadinya menyesal di kemudian hari apabila kita mengacuhkan saja
untuk masalah gigi dan mulut. Terutama yang sering dilupakan adalah masalah dari karang gigi. Nah, karang gigi itu bisa sangat terus menjalar ke bagian gusi dan bisa bengkak, giginya bisa goyah, lalu bisa lepas sendiri atau tanggal sendiri. Itu karena dari karang gigi ya. Nah, bisa menyebar ke yang lain, penyakit yang lain. Ya, saya harapkan kalian sehat selalu, ibu bapak yang menonton video ini selalu mengontrol kesehatan gigi dan mulut dan kesehatan tubuh lainnya. Oke? Sampai di sini, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe karena dengan cara mensubscribe otomatis kalian bisa terus mensupport channel ini supaya lebih berkembang lagi dan saya pun pastinya lebih bersemangat. Terus sebarkan info ini untuk keluarga, tetangga, atau sejawat kalian lainnya. Karena mungkin saja informasi ini yang mereka tunggu-tunggu saat ini tapi belum menemukan channel YouTube saya. Nah, yang ingin konsultasi bisa langsung ke @Instagram Dr. Gigi Wawan dan bisa langsung ke TikTok-nya @Dr. Gigi Wawan Sumantri. Karena banyak sekali yang masih menunggu untuk saya live di sana sedangkan harus menunggu follower yang banyak. Ayo, saya minta bantuan ke ibu bapak di rumah atau ke teman-teman subscriber saya di sini. Oke, terima kasih banyak. Saya akan lanjutkan lagi kegiatan hari ini. Saya pastinya bikinkan info terbaru di video selanjutnya. Nah, kalau sudah subscribe, jangan lupa itu ada tombol klik juga sekalian di tombol subscribe diklik dan tombol lonceng juga diklik supaya notifikasi terbaru, informasi terbaru ibu bapak tidak ketinggalan beritanya seperti itu. Oke, Dokter Gigi Wawan undur diri. Salam sehat, gigi kuat, sehat-sehat selalu dan sukses untuk kalian semua. See you.